Mohon maaf yang ngefans sama Avril, bukan yang menjelek-jelekan, tapi itu yang aku lihat. Jadi mohon maklumi. Iya. Itu yang aku lihat. Jadi dia itu kayak menghadapi orang itu nggak dengan kepala dingin, dan meresponnya itu ya kurang baik lah. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan guys, kalau misalkan beberapa waktu lalu kita sering banget membahas artis-artis luar negeri dengan kontroversi dan konspirasinya yang luar biasa menakjubkan ya kan. Bahkan dikenal juga artis-artis luar negeri kebanyakan menggunakan jasa kubu kiri. Iya, nah, dan hari ini kita akan membahas seorang aktris luar negeri yang menggantikan dirinya dengan orang lain. Dan orang ini juga udah banyak banget di request sama teman-teman Camis. Avril Ramona Lavigne, 27 September 1984 adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan juga aktris berkebangsaan Kanada. Ia mengawali karirnya dalam dunia permusikan hingga pada tahun 1999, Avril memenangkan sebuah kontes radio untuk tampil bersama dengan salah seorang aktor Kanada. Dan sebelum tampil di hadapan 20.000 penonton, Avril sempat berbicara dan mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang penyanyi terkenal. Kayaknya omongan itu adalah doa ya. Iya. Ya, benar. Avril pertama kali mendapat perhatian publik dikenal karena gaya pakaian yang tomboynya. Ya guys, kalau misalkan kalian tahu dengan gaya penampilan seorang Avril ini kan kayak pakai tank top aja, celana pendek, udah gitu pakai sepatu kets yang memang itu benar-benar tomboy banget kan. Iya, sampai dia dijuluki sebagai Ratu Pop Punk. Tapi meskipun dia dijuluki seperti itu, dia tuh selalu menolak dengan julukan ratunya itu. Jadi katanya mungkin terlalu berat. Iya kan? Karena ketika kita sudah meratukan seseorang kayaknya mendewakan banget gitu kan. Nah, mungkin dari pihak Aprilnya nggak setuju dengan pernyataan netizen yang seperti itu. Bukan hanya berkarir dalam dunia musik aja, ternyata Avril sendiri sudah terjun dalam dunia film dan membuat sebuah novel. Di mana Avril telah mengatakan bahwa ia banyak belajar untuk menghadapi rasa takutnya. Dan dia sendiri mengatakan, aku tahu banyak bahwa penggemarku membaca manga. Dan aku sangat senang bergabung untuk membuat cerita yang aku tahu mereka akan menikmatinya. Bisa dikatakan Avril ini seorang yang menghargai para penggemarnya sehingga dia masih memikirkan penggemarnya bahwa penggemarnya itu memang menyukai novel, suka membaca novel. Sementara itu, dalam 5 tahun terakhir, Avril sendiri sempat rehat dari dunia musik. Ia memang tengah fokus untuk mengembalikan kesehatannya. Nah, Avril ini didiagnosis penyakit yang bisa dikatakan parah yang membuatnya harus menjalani perawatan panjang. Avril mengatakan bahwa ia bahkan harus beristirahat total selama 2 tahun lamanya untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Jadi Avril itu benar-benar rehat selama 2 tahun untuk menyembuhkan penyakitnya. Ditambah lagi dengan 3 tahun itu kayaknya dia mengalami depresi karena ternyata setelah aku cari penyakitnya dia ini juga ada menyerang ke saraf otak dan otot serta ke jantung. Jadi yaitu salah satu penyebab kenapa Avril ini sempat vakum selama 5 tahun. Tapi dibalik semua perjalanan karirnya dia dan perjalanan kehidupannya dia, ada yang memang mencuri perhatian ya mengenai konspirasinya. Ya. Dari dulu ya. Benar ya. Dan ini juga banyak dipertanyakan. Mengenai konspirasinya pada tahun 2003 dinyatakan bahwa Avril ini telah menghabisi nyawanya sendiri karena dia depresi ditinggal oleh kakeknya tercinta. Ya kan karena Avril ini deket banget sama kakeknya, jadi begitu kakeknya ninggalin dia depresi sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Dan abis itu digantikan ya? Abis itu digantikan, tapi nggak tahu deh ini memang benar digantikan atau mungkin ya itu dia sendiri gitu ya. Dari sudut pandang seorang supernatural kita nggak tahu gitu kan. Nah tapi sebelum itu terjadi, Avril ini sempat bertemu seseorang yang memang mirip sama dia. Nah bahkan jadi
ketika si Avril bertemu sama kembarannya dia ini, dia mengalihkan atau bisa menggunakan jasa si kembarannya ini untuk ya paparazi biasa lah ya. Jadi iya gitu, menggantikan paparazi. Bahkan memang di berita-berita pun sempat dikatakan bahwa yang cewek yang disebut kembaran si Avril ini menggantikan saat momen fotonya itu yang bernama Melissa. Oh iya. Dia sempat kayaknya ada foto yang tulis nama Melissa. Nah iya, di tangannya ada foto. Nah itu makanya itu adalah kejanggalan yang apa benar gitu Avril ini sudah nggak ada dan diganti sama sosok Melissa ini gitu, ataukah mungkin ini hanya permainan dari pihak entertainmentnya, karena di berita juga ada begitu jadi pihak entertainment ini ketika si Avril udah nggak ada sengaja mencari yang memang kembaran sama si Avril untuk menghasilkan lebih banyak uang. Nah itu juga salah satu konspirasi ya antara Avril dengan manajemen lah ya kita sebutnya gitu. Nah kira-kira nih apakah memang itu adalah seorang Melissa atau memang benar itu realnya Avril yang sudah berubah, karena kan dia kan 5 tahun vakum. Begitu dia kembali ke dunia hiburan, dia menggantikan penampilan yang tadinya tomboy menjadi kayak sekarang kalau kita lihat feminim ya. Iya, lebih banyak feminim. Katanya kan dulu dia juga nggak pengen pakai rok atau dress. Benar ya. Mulai menggunakan. Mulai mau makanya. Atau mungkin karena dia juga keberatan kali. Dulu dijulukinya sebagai Ratu Popang kan. Karena nama itu yang menjulukinya terlalu berat, akhirnya dia mengganti konsep dan tema untuk menjadi penjualan juga ya. Supaya kontroversi mungkin. Nah itu dia. Jadi jawabannya gimana Ibu Ailin? Tapi sebelum kita menjawab tentang konspirasi ini yang aku juga penasaran sih, bener gak sih gitu. Kita boleh lah ya ngulik-ngulik sedikit karakternya dia, bagaimana gitu kan, apakah benar dia memang melakukan penghabisan nyawa itu sendiri saking depresinya. Oke. Mulai. Penasaran? Penasaran kan guys? Jangan di skip ya guys. Oke. Jadi aku jujur ini bahannya berat. Ya, aku aja nyarinya berat sih. Dan aku ada sih dari dulu kan udah tahu Avril Lavigne dan ya maaf ya guys kalau pelan-pelan nama kita salah soalnya susah namanya Avril Lavigne, iya kan? Kita sampai harus nanya Google untuk penyebutan nama itu. Tapi lidahnya nggak cukup otentik jadi lidah kita lidah Indonesia ya guys. Lidah lokal. Jadi kita panggilnya Avril aja kali ya. Iya Avril aja. Avril ya udahlah ya. Oke, dimaklumi ya guys, tolong. Gak usah dihujat lagi guys karena gue salah ngomong. Nah, aku ngeceknya itu yang pas dia itu 2002 atau enggak 2000. 2000 ya. Tahun 2000 awal banget lah. Benar. Dia yang itu. Karena kenapa? Aku butuh ngecek. Katanya kan digantikan kan? Iya. Berarti aku harus ngecek kayak Avril yang dulu banget tahun 2000 sama yang aku perbandingannya ngambilnya yang 2024 sih. Karena teori itu kan masih terus berjalan hingga saat ini juga. Iya, benar. Nah, kita fokus ke yang tahun 2000 awal dulu. Nah, tahun 2000 awal aku ngerasa sosok Avril ini sebenarnya punya banyak banget yang namanya kekecewaan hidup. Dan aku rasa kayaknya hidup dia tuh penuh dengan masalah sih. Kadang dia pun juga suka membuat masalah. Pas aku radar memang dia ini tipikal orang yang memang memandang segala sesuatu itu dengan cara negatif. Terus kayak pemikiran juga kurang terbuka. Dan dia itu punya sisi dimana kurang percaya juga sama orang lain. Jadi dia itu sebenarnya sosok yang cukup introvert dan nggak terlalu suka share apapun rahasia dia atau nggak pengalaman dia ke orang lain sebenarnya. Jadi dia memang keep it for herself aja sih. Iya, Dan ini aku rasa memang ada pengaruhnya itu dari keluarga, keluarga dan keluarga. Semua kekecewaan yang dia rasa dan masalah yang datang itu apakah memang itu faktor dari keluarga atau memang kayak dia aja gitu nggak ada masalah tapi ada-adain masalah, kan ada orang-orang yang kayak gitu ya. Nah, dua-duanya. Komplit. Oke. Jadi aku jelasin dulu, Katera ingetin aku ya. Kan ada dua sisi. Nah, aku jelasin yang pertama dulu. Yang sisi pertama itu memang dari keluarganya itu aku rasa memang ada beberapa kali momen orang tuanya itu cekcok dan ribut di depan dia. Oh ya. Terus aku juga sempat dapat memori ibunya itu sosok yang sebenarnya kayaknya agak narsistik sih aku lihat. Agak narsistik dan agak egois juga. Kadang juga suka marah sama dia. Terus aku lebih dapat banyak ibunya kali ya. Iya. Lebih ke ibunya. Terus sama memang kadang itu ibunya aku rasa
suka membual atau enggak kayak membesarkan sesuatu hal. Karakternya kayak gitu. Dan itu kan pasti akan berpengaruh kepada si sosok Avril. Ya benar. Sedangkan sosok ayahnya aku rasa beberapa kali memang suka cekcok sih. Dan kedua orang tua ini sebenarnya bisa dibilang cukup dominan. Makanya kayak Avril ini tumbuh menjadi sosok yang kurang percaya diri, terus lebih tertutup, dan dia tuh punya masa-masa, bahkan sebenarnya sampai dia di foto yang tahun 2000 ini, memang dia kurang percaya sama keluarga inti dia sih, dan dia nggak terbuka juga. Pengaruhnya seperti itu. Nah selain itu, ini juga mempengaruhi si Avril. Akhirnya tumbuh dewasa itu punya banyak kekecewaan, kayak banyak ekspektasi dalam hidupnya itu kayak berbeda lah dari bayangannya dia, karena dari keluarga pun juga dia keluarga inti ya, dari keluarga inti pun dia tidak mendapatkan yang namanya kenyamanan atau enggak kehangatan keluarga. Ya kasih sayang ya. Dia merasa kayak ya kurang diperhatiin juga kadang. Sama dia memang ngerasa itu kan mungkin bagi dia orang-orang terdekat dia kan. Tapi orang-orang terdekat tersebut malah ngelukain dia. Jadi kayak dia punya banyak luka batin yang belum bisa diselesaikan dengan baik nih. Yang luka batin, terus juga punya hubungan yang sebenarnya agak toksik juga. Dengan lingkungan sekitar maupun sama keluarganya juga. Itu juga ada di memori. Nah terus yang lanjut ke poin kedua. Memang dari Avrilnya sendiri nih aku rasa ketika usia 20, itu usia berapa ya? Kayaknya remaja sampai awal 20 kali ya. Kenapa dia? Usia segitu memang dia itu agak labil sih. Biasa labil memang usia-usia segitu masih labil-labilnya. Nah ini sangat labil. Labil, terus dia juga gampang stres. Terus pemikirannya yang tadi aku bilang itu kayak apapun itu dipandangnya itu negatif. Terus juga dia itu memang agak lemah mental aku rasa. Banyak hal itu kayak semuanya dipikirin. Kan ada beberapa hal kita harus belajar untuk yang namanya cuek atau enggak ya udahlah let go. Benar. Nah tapi dia ini menjadi sosok orang yang susah let go dengan masa lalu, dengan luka-luka batinnya yang masih ada. Terus dia memang gampang baperan. Yang tadi aku bilang kan dia merasa banyak dilukain sama orang lain kan. Nah Avril ini sebenarnya aku rasa hatinya lembut. Dia itu nggak bisa dikasarin sama orang. Jadi ketika orang ngebentak dikit atau nggak sedikit perlakuannya kasar ke dia merasa sangat amat tersakiti. Karena ada orang yang diperlakukan seperti itu kayak ya udahlah gitu kan. Benar. Apa ya udahlah gitu kayak masa bodoh. Gitu. Atau nggak kesel tapi keselnya lebih sedikit lah. Lebih sedikit ya. Kalau Avril ini nggak, dia merasa sangat amat tersakiti. Jadi memang ada yang namanya penyakit hatinya juga nih. Yang aku lihat. Makanya kenapa hidupnya itu benar-benar nggak happy, dan aku rasa dia tuh sama sekali gak menikmati hidup. Padahal dia kan di karirnya itu kan bagus banget ya. Bagus banget. Terus juga aku ngeliat juga sebenarnya secara karir, walaupun orang tuanya seperti itu ya, sebenarnya orang-orang di lingkungannya sangat mendukung dia. Sangat mendukung dia di karir itu tuh. Jadi menurut aku harusnya dia ada sisi di mana ya memandang dunia dengan sedikit lebih baik lah. Betul, tapi kan betul. Tapi kan kalau misalkan dengan anak-anak yang memang memiliki trauma, luka apalagi kepada orang tua, otomatis dia akan tumbuh dengan dengan perasaan yang kayak netting aja sama orang. Kayak kayak ya gue sama orang tua gue aja begini kok gitu. Gue lihat orang tua gue aja begini, pasti otomatis si Avril ini akan sulit untuk bisa positif sama orang. Nah sama semua orang dia memang netting. Kan? Sama keluarga juga dia kayak emang gak terlalu dekat juga sih aku lihat. Dan memang dia sama sekali gak menikmati hidup dia sih yang aku lihat. Selain itu juga memang dia itu kayak hidupnya tuh kacau sih. Dia ini juga merasa sangat tertekan dari orang-orang sekitarnya juga kali ya. Mungkin karena dia kan sosok yang sudah sangat terkenal. Aku ngeliat kayak dari manajemennya dia, atau nggak dari tempat entertain dia kerja, memang banyak tuntutan. Itu yang salah satu pemicu kenapa Avril ini jadinya nggak happy dalam hidupnya. Jadi dia tuh kayak banyak layer gitu. Dari layer pertama punya banyak masalah hidup. Terus luka batin ya. Kedua dia menghadapi itu dengan tidak baik. Akhirnya dia dia punya banyak pelampiasan. Nanti aku jelasin pelampiasannya. Biar ingetin aja. Nah terus abis pelampiasan ini akhirnya beberapa kali dia suka kayak buat masalah sama orang.
Terus habis itu ditambah lagi itu kan jadi masalah hidup kan. Iya benar. Nah masalah hidup habis itu dia juga punya tekanan. Jadi bayangin kayak berlayer-layer. Akhirnya Avril ini aku lihat dia memang sering depresi. Cuman memang depresinya dia yang aku lihat memang bukan larinya ke nangis. Sebenarnya anaknya cukup kuat sih aku lihat. Tapi kemana? Pas masih muda ya. Iya. Dia itu nggak cengeng. Pelariannya itu aku lihat ya arahannya kurang positif sih, teman-teman jangan dicontoh ya. Tapi aku ngeliat dari Vision, dia sempat kayak mabuk-mabukan, minum-minuman. Nah terus clubbing. Oh oke. Ke clubbing. Terus yang minum-minuman itu aku kayak di Vision tuh ngeliat suka muntah dia. Atau memang dia nggak bisa dengan itu alkohol yang terlalu banyak, mungkin udah overdosis kali. Bisa jadi. Ya kan. Ya aku sering ngeliat aneh ya, biasa kan kalau di artis-artis lain, penyanyi lain gitu yang kita lihat kan mungkin visionnya berbeda gitu kan, biasanya belanja lah atau apa gitu. Ya aku ngeliatnya minum-minum terus kayak muntah. Tapi ya orang ada yang kayak gitu juga gitu kan, kayak dia berpikir bahwa ketika dia menenggak minuman itu masalah dia tuh hilang. Nah betul. Tapi begitu dia udah sadar, masih tetap ada dan malah kayak nyakitin badan sendiri. Betul. Ya. Selain itu juga dia itu ya Kak Tiara, aku rasa selain minum-minuman, abis itu tadi aku sempat ngomong apa lagi dia? Clubbing. Dia juga ada pelampiasannya ke ngerokok. Aku lihat. Oke. Sama obat-obatan. Pakai juga. Kalau kayak seks bebas gitu? Seks bebas aku belum ngecek sih. Oke, baiklah. Berarti gini, kalau misalkan apa ya? Kalau aku nggak baca teori kontroversinya itu. Iya betul banget Nyai. Tapi permasalahannya gini, kalau misalkan memang orang yang sudah ke dunia clubbing, walaupun memang nggak semua, tapi pasti menemukan ada satu-satu yang namanya bermain seks bebas atau gimana gitu. Tolong Anda kalau kasih informasi jangan setengah-setengah. Oke. Risetnya setengah-setengah. Iya. Mohon maaf, guys, ini udah 1:30 malam kita syuting. Betul. Ya, kalau kalian nggak percaya, 00:19 kita baru syuting, luar biasa. Ya, sambil aku nyari, ada teman kita. Iya, bagus banget. Ini barangnya harus adanya sih guys. Kita dekor dengan ini ada ya dari Ci Alverina ya. Ci Alverina, kado ulang tahun Camis kemarin, thank you. Dari Marsha. Yeay, cantik banget lagi. Iya, ini ada dari fans Aileen yang kemarin ya, dari event Noise ya. Event Noise sama itu juga Event Noise. Thank you so much guys. Lucu kan guys? Suka sih kalian suka tuh. Ya udah. Hanya ini yang kami punya. Dekornya ini. Ya, nanti kita bikin perubahan baru kok buat Camis, tenang aja. Amin. Teman-teman Camis kan banyak yang nyawer juga buat perkembangan Camis. Jadi ya biar teman-teman Camis juga tahu bahwa memang uang yang kalian sawerin buat kita tuh yang membuat perkembangan Camis. Kita makan. Benar. Kita dikasih makan sama Bapak. Iya, dikasih makan sama Bapak, kita cari duit sendiri. Iya, amin. Amin. Oke, tadi setelah prosesnya panjang, mencari wifi. Oke. Akhirnya bisa mendapatkan foto Avril. Aku udah cek beberapa kali, lewat beberapa fotonya dia. Dia sebenarnya nggak terlalu fokus sama hal-hal seperti itu sih. Oke. Dia memang baru mau melakukannya terhadap orang-orang yang emang dia suka. Pasangan mungkin ya. Lebih ke pasangan. Fokus dia pelampiasannya bukan ke arah seks. Ya, bukan ke arah situ sih. Oke. Mungkin masih tahu batasan kali ya. Iya, karena gimana ya? Dia ini orangnya sebenarnya sangat introvert dan tertutup. Jadi dia nggak mungkin sembarangan mau memberikan badan atau enggak apapun yang dia punya itu kepada orang lain. Logikanya. Oke. Dia baru mau terbuka sama orang yang emang dia udah percaya atau enggak emang yang dia sayang doang. Gitu sih. Jadi pelampiasan dia memang ke arah yang hal-hal ya minum. Iya benar. Negatif. Terus habis itu obat-obatan. Obat-obatan dan obat-obatan ini dia konsumsi. Itu kayak obat penenang sih salah satunya yang dia tegak gitu. Itu untuk menenangkan dia karena dia ini kan stresnya kan tinggi. Iya. Terus juga banyak momen dia itu depresi. Dia selain merasa depresi, kadang juga pas aku tangkap memorinya, dia itu merasa kesepian, merasa sendirian.
terus kayak merasa gak punya siapa-siapa. Ada momen-momen dia memikirkan hal-hal seperti itu dan merasa seperti itu. Pasti sih. Itu yang memperburuk situasi mentalnya dia juga. Iya. Ya setenar-tenarnya orang tuh tidak menjamin kebahagiaan dia gitu kan. Iya, setuju. Oh, dia juga sebenarnya, aku sambil baca catatan ya guys. Sebenarnya walaupun dia sudah terkenal seperti itu, terus berani tampil di depan, aku kadang masih merasa dia tuh kadang merasa insecure sih sama diri dia sendiri. Wow, iya. Apa yang dia bikin insecure tuh kenapa? Dia merasa kayak dia itu gak se-stand out itu. Terus banyak momen tuh kayak gak yakin sama diri dia sendiri, sama banyak hal. Tapi dia berani tampil gitu di depan. Apa karena ada dorongan obat? Biasanya kan ya untuk membangun rasa percaya diri itu mengkonsumsi obat. Kayak yang pernah kita bahas mengenai Chester itu kan dia juga mengatakan bahwa dia mengkonsumsi obat-obatan itu untuk menaikkan rasa percaya dirinya. Nah, apakah Avril juga termasuk salah satu yang begitu? Avril aku rasa pelampiasan minum konsumsi obat-obatan itu untuk penenang dia sebenarnya. Lebih ke arah itu. Tapi memang kalau ketika tampil yang aku rasakan, Avril ini sebenarnya sangat suka dengan musik. Oke. Dan ini sebenarnya kelebihannya itu memang di kreativitas. Yang pokoknya otak kanan banget lah. Berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Makanya kan tadi Kak Tiara bilang dia buat novel segala. Iya, penulis lagu juga. Iya, memang bidang dia seperti itu. Memang bidang dia di situ lah kelebihannya. Nah, si Avril ini aku rasa, salah satu juga ini nyambung sama yang pelampiasan tadi. Musik itu sebenarnya jadi pelampiasan dia juga. Sebenarnya musik itu aku lihat itu adalah hobinya dia. Tapi sekaligus jadi pelampiasan. Ketika di musik, dia merasa kayak she can be herself. Dia bisa ekspres apapun yang dia rasakan. Dan dia bisa kayak mengutarakan semua apa yang dia punya, kreativitasnya di dalam lagu tersebut. Emang dia bakatnya dan memang minatnya, hobinya di musik juga. Aku balik lagi ke yang tadi. Kan dia kan memang sosok yang insecure kan. Makanya banyak momen itu dia itu suka menarik diri dari publik. Jadi dia tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang suka pusat perhatian. Mungkin itu alasan dia yang minta tolong ke cloningannya si Melissa ini untuk ya foto atau tampil ketika paparazi itu mungkin. Nah itu nanti dijawab nanti. Oke. Belum masuk ke itu. Masih penasaran. Baiklah. Masih ditunggu ya guys. Oke, lanjut. Nah, aku nggak tahu deh semua hasil karyanya Avril karena aku nggak ngecek biografinya satu-satu kan. Memang aku rasa seringkali Avril yang nulis sendiri musiknya sih. Jadi dia kayak menulis itu kalau aku lihat dari memorinya kayak mewakilkan perasaannya dia, terus juga kisah hidupnya dia. Gitu sih. Menjadi sebuah lagu gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi bagus sih kalau kayak gitu, Memang. Iya kan? Udah kita melampiaskan rasa atau perasaan kita melalui sebuah karya yang malah bisa menghasilkan untuk kita sendiri. Itu lebih better. Iya. Oke. Setuju. Daripada itu tidak bisa menjadi apa-apa. Iya benar, daripada lari ke yang arah negatif. Ya oke, mungkin misalkan kita stres, pusing, putus cinta, patah hati dan lain sebagainya, kita lari untuk mengkonsumsi minum atau obat-obatan. Tapi itu tuh cuma kayak bawa sesaat doang. Nanti begitu udah sadar ya bakal tetap ada itu masalahnya, nggak akan pergi. Tambah dikit yang minum-minuman. Kenapa? Sebenarnya karakter Avril ini pas muda dia kan memang punya banyak masalah ya. Selain jadi pelampiasan itu sebenarnya pelarian dia juga. Jadi dia itu tipikal orang yang aku lihat banyak momen tuh kayak nggak mau menghadapi dunia realita. Atau enggak masalah yang ada di depan mata. Jadi dia mencoba untuk kayak larinya ke hal-hal seperti itu. Itu memang agak negatif untuk tubuhnya sih, of course ya. Benar, pasti. Iya, banyak momen dia kayak tidak mau mencoba untuk menghadapi realita dengan bijak. Ya mungkin juga kurangnya bimbingan dari orang tua Bisa jadi juga. Ya kan. Coba kalau misalkan orang tuanya Avril, nanti kamu menghadapi hidup tuh harus kayak gini. Setidaknya dikasih arahan bahwa hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Mungkin akan bisa. Kalaupun misalkan memang memang sesulit itu jalannya, kalau dari pihak keluarga atau orang tuanya Avril masih ngedukung sih, aku rasa dia nggak akan lari ke situ sih. Aku rasa iya. Ya kan. Balik lagi tetap orang tua yang paling peran penting utama. Setuju. Dan keluarga sih soalnya karena itu kan orang yang paling dekat
Dan seharusnya orang yang paling bisa support kita kan. Iya. Benar ya, tapi memang kebanyakan gitu mungkin ya Ayah. Di kehidupan, bahkan di cerita-cerita teman Camis juga, orang yang menyakiti itu ya adalah orang-orang terdekat kita juga. Pasti. Ya, kenapa kayak gitu ya? Karena di situ kita punya ekspektasi sama orang tersebut. Karena ketika kita udah care sama orang, kita kan menyalurkan perasaan rasa kasih sayang kita kan. Iya. Tapi tergantung manusianya nih. Benar. Kadang ada manusia yang aku rasa tuh udah taruh ekspektasi. Makanya ketika ekspektasinya tidak tercapai, terluka. Iya, betul. Ada yang seperti itu. Dan ketika kita merasa kita udah dekat sama orang tersebut, kita pasti punya harapan juga supaya orang tersebut baik dong, at least ke kita. Karena kan kita sayang. Iya, betul. Nah, mungkin kita sayang sama orang yang emang di luar sana yang nggak kita kenal gitu. Iya, betul. Ya mungkin bisa 1-2 kali, tapi tetap yang namanya rasa sayang itu kan butuh yang namanya waktu juga. Butuh yang namanya waktu, terus kayak kebiasaan kita dengan mereka. Pokoknya itulah cinta. Akan menyakitkan. Cinta itu adalah seni untuk menyakiti diri sendiri. Kalau kata Mas Taufik, cuaks. Oke, iklan dikit nggak apa-apa ya guys. Oke, lanjut. Untuk karakter ada yang mau ditambahin? Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak. Oke, kita lanjut. Spill lagi. Oh, dia juga punya banyak momen putus asa dalam hidupnya. Jadi kayak memandang hidup itu ya dari sisi negatifnya itu yang tadi aku bilang. Iya. Kayak banyak hal tuh kayak, aduh nggak mungkin ada harapan kayak gitu. Dan ini juga, ya ini sebenarnya pembelajaran untuk aku juga sih. Dan kita semua lah ya. Iya, kenapa? Memang situasi dia tidak mengenakan. Tapi banyak momen aku rasa Avril bisa menjadi semenderita ini dan menjadi sosok yang sangat amat tidak bahagia dalam hidupnya. Salah satunya juga ada karena diri dia sendiri sih. Kenapa dia? Dia tidak bersyukur. Oh, oke. Dia tidak bersyukur. Jadi banyak banget sebenarnya momen yang ada pasti banyak hal-hal yang baik terjadi dalam hidupnya kan. Iya pasti. Tapi dia cuma melihat dari sisi negatifnya. Oh, iya. Jujur, rasa bersyukur itu menurut aku tuh penting banget. Itu yang menyelamatkan kita dalam hidup. Iya. Orang yang benar-benar bisa bersyukur adalah orang-orang yang benar-benar bisa menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Iya. Kalau kita nggak bisa menikmati ketika kita dalam hidup, ya buat apa kita hidup? Rasanya hidup itu kan hampa kan? Iya, betul. Nah itu dia. Ini pembelajaran yang berat banget yang aku dapat dari Avril. Bersyukur sih. Kata bersyukur itu penting. Sekecil apapun itu kelebihan yang kita punya, atau enggak hal-hal yang setidaknya kita lebih lah dari mungkin orang lain, atau kita masih bisa merasakan kenyamanan, itu kita benar-benar harus punya rasa syukur sih. Iya. Rasa menghargai. Rasa syukur itu selain rasa untuk menikmati, itu adalah rasa untuk menghargai. Ketika kita bisa menghargai, Tuhan pasti akan senang. Iya. Karena dia memberikannya apapun itu dengan yang terbaik. Kadang kitanya aja yang mencoba untuk melihat hal tersebut dari sudut pandang yang baik. Kita melihatnya dari sudut pandang yang negatif. Iya dong. Kalau misalkan gak ada hal baik terjadi sama Avril, gak mungkin dia sampai berada di titik sekarang. Iya. Ya kan? Ya gitu. Nah, satu lagi selain itu, selain bersyukur, aku rasa Avril ini jadi sosok yang jalanin hidup itu kadang semau-maunya dia. Dia gak melihat hidup itu harus dijalankan dari sisi tanggung jawabnya, bijaknya, atau enggak sekedarnya balance-nya lah, titik balance-nya dia nggak ada. Jadi banyak momen aku rasa kadang dia itu suka ribut sama orang. Dia itu kayak lebih menekankan ego yang dia mau. Sebenarnya orangnya memang egonya cukup tinggi, cukup keras. Ini sebenarnya ada kaitannya sama memang luka batinnya dia lah. Kan dia nggak percaya sama orang, terus akhirnya sisi defensifnya dia dengan cara ya egonya dia, kerasnya dia, itu sisi defensifnya dia supaya dia nggak ditekan lagi, nggak diinjek-injek sama orang atau dilukain lagi sama orang. Jadi dia itu banyak momen kayak ya udah hidup itu ya sesuka-suka gue lah. Nah, ini kan tidak baik. Terus ada momen juga kayak misalnya ribut sama orang, kadang kayak nggak jelas gitu dianya. Mohon maaf yang ngefans sama Avril, bukan yang menjelek-jelekan, tapi itu yang aku lihat. Jadi mohon maklumi. Itu yang aku lihat. Jadi dia itu kayak menghadapi orang itu nggak dengan kepala dingin dan meresponnya itu ya kurang baik lah. Kan maksudnya kadang dalam suatu situasi berhadapan sama orang,
boleh lah kadang kita itu kayak coba mengerti lawan bicara kita tuh maunya apa. Iya betul. Atau kayak dilihat dulu situasinya ini udah sesuai atau belum. Maksudnya aku cuma ngikutin egonya dia ya, egonya dia doang, atau ego kita doang kan. Nah free will ini ya kadang banyak momen suka nggak jelasnya di situ aku rasa. Jadi kayak kadang marah-marah atau enggak sesuka-sukanya gitu. Iya. Lebih karena kayak gitu sih. Terus aku lanjutin dikit ya. Kan dia memang kadang hidup itu kan semau maunya dia. Iya. Memang itu salah satu bentuk defensif dia karena dia itu kadang juga udah terlalu stres, terus nggak pengen dilukai lagi. Jadinya ya hidup berdasarkan egonya dia. Selain ego, dia kadang juga try to be rebel. Apa? Rebel. Ya gimana sih bacanya guys ya? Let me know. Oke. Pokoknya memberontak. Oke. Jadi kadang banyak momen itu dia itu banyak memberontak lah. Kayak misalnya manajemennya mungkin ngomong A, tapi dia nggak setuju, maunya B, kayak gitu. Terus itu juga aku rasa ya bisa terlihat lah dari gaya pakaiannya dia, musiknya. Itu cukup merepresentasikan diri dia memang. Yang tahun 2000-an. Dan ini nyambung sama yang karakter dia berikutnya. Dia kan anaknya agak rebel ya menurut aku. Karena ya punya banyak luka batin, kepahitan hidup, terus ya intinya kekecewaan gitu. Nah, dia ini juga tipikal orang yang nggak suka dengan yang namanya rules dan rutinitas. Dia nggak suka. Makanya yang tadi aku bilang dia semau-maunya dia. Jadi sesuai yang dia mau. Gitu sih. Memang Avril ini kan yang tadi aku bilang agak lemah mental ya. Iya. Dan ini sebenarnya memang banyak pikiran itu negatif dan dia tuh gampang masukin kata-kata negatif dari orang tuh ke dalam hati. Jadi sebenarnya Avril ini agak unik ya menurut aku. Orangnya sebenarnya agak cuek sama orang lain. Iya. Cuek. Jadi kalau orang yang nggak dikenal ya dia masa bodoh gitu kayak bukan urusan gua gitu. Benar. Nah, tapi at the same time, walaupun orang tersebut misalnya dia nggak kenal dari fans mungkin atau nggak dari siapapun itu, misalnya ngomongin hal-hal yang negatif tentang dia tuh suka kepikiran dan masukin ke hati. Iya. Jadi suka jadi down sendiri. Iya. Jadi stres, kepikiran sama kata-katanya. Tapi kayaknya bukan Avril doang deh. Banyak ya. Aku juga gitu lagi. Ya, awal-awal. Ya, kalau sekarang udah lebih cuek. Kita dibutuhkan sama guys. Penolong kita. Bener banget, belajar cuek kalau sekarang akhirnya. Ya udahlah ya, gitu. Oke, lanjut. Ini nyangkut sama luka batin sih, dan aku rasa ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Kan memang tadi aku bilang dia punya banyak luka batin. Terus juga banyak momen kan kayak ingin lari dari masalah, ingin menghadapi masalah dengan baik. Dengan baik ya. Dia itu juga banyak momen itu kurang bisa menerima hidup maupun dirinya sendiri dengan baik. Padahal ini sangat penting supaya kita itu lebih bisa ya bisa menerima sih. Ya, menghargai ya. Iya, menerima, menghargai, dan ya udah let go aja dengan masalah-masalah yang ada. Ketika seseorang menerima itu dengan baik, kita lebih bisa merespon itu dengan baik. Betul. Karena ketika kita tidak menerima, ya sebenarnya lubuk hati bilangnya nggak terima, tapi otak bilang memorinya ada. Terus terjadilah perdebatan. Betul. Iya. Henti. Benar. Terus ujung-ujungnya kita ya stres, kepikiran terus. Betul. Jadi memang dibutuhkan yang namanya sisi di mana kita itu menerima. Ya. Acceptance itu susah banget sih menurut aku. Ya, menerima itu sama dengan ilmu ikhlas yang nggak semua orang bisa untuk melakukannya pasti. Betul. Ya kan, kayak contoh aku, walaupun aku udah kayak ya udah ikhlas dengan apa yang udah terjadi gitu, tetap aja kan ada sewaktu-waktu keinget dulu traumanya begini, dulu traumanya itu kan udah pasti ada kan. Berarti itu kan belum 100% mengikhlaskan kalau kayak gitu. Iya betul. Ya kan, agak lumayan susah sih untuk ikhlas itu, memang sulit guys, tapi coba pelan-pelan aja. Bisa kok. Menurut aku pribadi sebenarnya ini masalah willingness dari kita sih. Iya. Mau melepaskan atau enggak. Jangan sampai kita tuh akhirnya kemelekatan sama masa lalu. Iya. Situasi akan selalu berubah.
hidup itu akan selalu berubah. Berjalan. Ya, selalu berjalan terus kan. Ada gak situasi yang selalu menetap? Gak ada. Termasuk manusia. Even manusia pun, ya 5 tahun kebelakangnya bisa berubah. 1 tahun kebelakangnya bisa berubah. Jadi jangan terlalu melekat dengan sesuatu yang memang selalu berubah. Kita harus ngikutin dengan perkembangan apapun yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai akhirnya kita cuma nyangkut dan melekat di masa lalu. Masa lalu cuma masa lalu, itu cuma bisa jadi kenangan. Tapi kalau kita terus-menerus melekat kayak dengan masa lalu, dengan masalah-masalah yang ada, itu udah gak bijak sih menurut aku. Kita udah menutup diri untuk tidak mau menerima apapun yang baik di masa depan. Jadi memang bisa lah teman-teman. Semua orang kan punya luka batinnya masing-masing. Tapi tetap jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa juga ingat Tuhan sih, menurut aku itu penting banget. Ini penolong paling utama. Semuanya bisa berubah, tapi menurut aku Tuhan itu yang paling gak berubah. Dia selalu baik. Kalau misalnya teman-teman banyak kekecewaan atau sedih, cari Tuhan sih. Tuhan itu punya cara untuk mengubah situasi kita lebih baik. Betul. Dan ya dari situ aku rasa Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan. Betul. Untuk bisa memaklumi yang namanya manusia, bisa memaklumi yang namanya situasi. Yang penting kedepannya kita ingat, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Yes. Gitu. Setuju. Sama satu lagi sih pembelajaran yang aku dapat dari Avril. Apa itu? Apakah ketika kita mendengarkan lagu-lagu dari Avril ini, kita akan terseret juga energi negatifnya? Kalau dari astral tubuh kiri, company-nya aku rasa bisa jadi kontrak. Ya namanya. Yes, pasti. Ya, tapi di Avril-nya tidak.